Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi, khususnya di materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa lebih dulu. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa kesehatan pada masa pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu kompetensi dasar. Jadi ada dua kompetensi. Ini kompetensi pengetahuan, itu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Indikator ini adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai setelah mempelajari materi ini. 1. Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi. 2. Mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendeskripsikan pembangunan ekonomi. 5. Menganalisis perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang keenam, menganalisis masalah pembangunan ekonomi. 7. Menganalisis strategi pembangunan ekonomi. Untuk pertemuan minggu ini kita hanya membahas pertumbuhan ekonomi, yaitu di indikator 1, 2, dan 3. Sedangkan pembangunan ekonomi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Peta konsep ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari. Jadi dibagi dua, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu meliputi pengertian pertumbuhan ekonomi, cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi, dan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi itu pengertian tentang pembangunan ekonomi, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi, khususnya permasalahan yang dihadapi di negara berkembang. Kemudian yang terakhir adalah strategi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Secara berkesinambungan berarti untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan jangka waktu yang panjang dan tidak berhenti. Pengertian pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi sekali lagi, jika dalam satu periode waktu atau dalam 1 tahun, jadi PDB itu atau laju pertumbuhan ekonomi itu dihitung dalam jangka waktu 1 tahun, sudah terjadi kenaikan output barang dan jasa atau sudah ada kenaikan PDB, itu menunjukkan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak melihat apakah kenaikan PDB itu lebih kecil ataukah lebih besar dibanding dengan pertumbuhan penduduk. Teori-teori pertumbuhan ekonomi ada 1 teori merkantilisme, 2 teori historis, yang ketiga itu klasik, dan yang keempat adalah aliran atau teori menurut neoklasik. Menurut merkantilisme, pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Jadi, menurut merkantilisme, akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara jika negara itu mampu mewujudkan neraca perdagangan yang surplus. Neraca perdagangan yang surplus itu berarti nilai ekspornya lebih besar dibanding nilai impor. Jadi ada aliran uang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi
merkantilisme itu sendiri dari kata merkan yang artinya perniagaan. Jadi sekali lagi, menurut merkantilisme, sumber kemakmuran suatu negara itu adalah di perniagaan atau perdagangan. Yang kedua, menurut aliran historis. Yang pertama, menurut Friedrich List. Friedrich List itu membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan cara atau teknik-teknik produksi. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama dinamakan masa berburu dan mengembara. Pada masa berburu dan mengembara ini masyarakatnya belum mempunyai tempat tinggal, jadi mereka nomaden. Kalau daerah tempat tinggalnya itu sudah tidak bisa memberikan kebutuhan hidupnya, maka dia akan mencari daerah lain yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, masa beternak dan bertani. Pada masa ini masyarakatnya sudah mulai berpikir untuk beternak dari hasil perburuan mereka. Jadi hasil perburuan mereka itu tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat itu, tapi sudah mulai berpikir untuk diternakkan. Jadi mereka sudah mulai mempunyai tempat tinggal. Yang ketiga itu masa bertani dan kerajinan. Jadi selain bertani, dia sudah mulai mengenal kerajinan. Dan yang terakhir itu kerajinan, industri, dan perdagangan. Jadi mereka melakukan produksi, ya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi sudah untuk memenuhi kebutuhan pasar, diperdagangkan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Jadi itu tahapan menurut Friedrich List. Jadi menurut Friedrich List ini teorinya disebut juga teori anak tangga atau Stauffen Theorem. Yang kedua menurut Rostow. Jadi Rostow membagi tahapan pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, antara lain ciri-cirinya itu belum mengenal perubahan, jadi mereka tidak mau menerima perubahan. Teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana, jadi turun-temurun dari peninggalan nenek moyangnya. Kemudian produksi yang dihasilkan itu masih sangat rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu yang kedua, prasyarat untuk tinggal landas atau disebut juga masa transisi. Ciri-cirinya antara lain itu sudah timbul pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi sudah terjadi perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian perekonomian juga mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih maju. Jadi investasi itu sudah mulai ada. Yang ketiga itu perekonomian lepas landas. Cirinya kegiatan ekonomi itu berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. Investasi itu bersifat produktif, meningkat sebesar 10% dari nilai produk nasional neto. Jadi investasi sudah mulai luar biasa, sangat besar. Kemudian ciri selanjutnya itu terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian politik sosial itu juga sudah tercipta kestabilan. Kemudian yang keempat itu disebut tahap perekonomian ke arah kedewasaan. Jadi cirinya tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi itu bersifat profesional, berkurangnya peranan sektor pertanian atau industri. Jadi sektor, saya ulang ya, yang tadi ciri berikutnya itu yang ciri kedua, peranan sektor agraris itu sudah mulai berkurang. Jadi yang berperan adalah sektor industri dan jasa.
Lalu timbul kesadaran dalam masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Kemudian masa konsumsi tinggi, itu cirinya sektor industri telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. Bahkan produksi barang dan jasa itu sudah dilakukan besar-besaran, sehingga masyarakat itu dengan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga mereka lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier. Karena otomatis pada masa ini kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer ya itu sudah terpenuhi dengan sangat baik. Kemudian sudah mulai timbul usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Jadi contohnya untuk pajak itu sudah menggunakan tarif pajak secara progresif. Jadi tarif pajak progresif berarti semakin banyak objek pajaknya, semakin besar pula tarifnya. Jadi dianggap dengan cara progresif itu bisa mentransfer pendapatan dari yang kaya ke yang miskin. Itu menurut Rostow. Kemudian saya lanjutkan menurut Werner Sombat, itu membagi tahapan pertumbuhan ekonomi, ada perekonomian tertutup, kemudian kerajinan dan pertukangan, dan yang ketiga adalah kapitalis. Kapitalis dibedakan ada prakapitalisme, kemudian zaman kapitalis modi, zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. Menurut Kalbucher, itu membagi tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumsi atau produsen dengan konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada 4 tahap, yaitu tahap rumah tangga tertutup, tahap rumah tangga kota, tahap rumah tangga bangsa, dan tahap rumah tangga dunia. Yang terakhir menurut Bruno Hildebrand, jadi Bruno itu membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan alat tukar yang dipakai. Jadi dibedakan ada 3, masa pertukaran dengan natura atau barter. Jadi pada masa ini masyarakat belum mengenal uang sebagai alat tukar. Masa pertukaran dengan uang yang kedua ya, berarti sudah ada uang yang digunakan sebagai alat tukar. Kemudian yang terakhir itu adalah masa pertukaran dengan kredit atau dengan menggunakan uang girau. Jadi contohnya sekarang ini jarang sekali transaksi yang menggunakan uang tunai, apalagi dalam jumlah yang besar. Itu kebanyakan sudah menggunakan uang giral. Yang ketiga, menurut aliran klasik, itu ada Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, itu ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, kemudian yang keempat adalah tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian Adam Smith juga mengatakan dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja itu berpengaruh di dalam meningkatkan output, jadi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian pendapat dari Adam Smith yang lain mengatakan bahwa sumber kemakmuran itu adalah kerja, atau semua kerja itu adalah produktif. Berbeda dengan yang disampaikan oleh merkantilisme tadi. Kalau merkantilisme kan mengatakan bahwa sumber kemakmuran suatu negara adalah perdagangan atau perniagaan. Berikutnya, menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Jadi, dengan bertambahnya penduduk itu akan menambah tenaga kerja, dan itu berarti membutuhkan tanah atau alam.
Jadi kesimpulannya kalau menurut David Ricardo ada dua faktor ya yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Satu, jumlah tenaga kerja, dan yang kedua adalah tanah atau alam. Yang terakhir menurut aliran neoklasik. Satu, menurut Schumpeter. Schumpeter mengatakan bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara jika di negara itu terdapat entrepreneur atau pengusaha yang inovatif. Pengusaha yang inovatif itu adalah pengusaha yang mampu menemukan teknik-teknik produksi baru, yang mampu menemukan sumber bahan baku baru, yang mampu menemukan daerah pemasaran baru, yang mampu menciptakan barang baru. Itu dinamakan inovatif. Gitu. Yang kedua menurut Harold Domar. Jadi ada 4 asumsi yang digunakan dalam teori ini. 1. Barang modal telah digunakan secara penuh. Jadi artinya tidak ada barang modal yang belum digunakan dalam proses produksi. Misal kalau tersedia 100 tenaga kerja, maka diasumsikan 100 tenaga kerja tersebut sudah digunakan secara penuh dalam proses produksi. Jadi tidak ada pengangguran. Yang kedua, besarnya tabungan itu proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya pendapatan nasional itu meningkat 5%, maka diharapkan tabungan juga meningkat sebesar 5%. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Jadi, kalau misalkan sebelumnya itu rasio perbandingan antara modal dan hasil produksi itu 2, maka setiap ada penambahan modal, setiap ada penambahan modal itu tidak mempengaruhi rasio perbandingan antara modal dan hasil produksi. Yang keempat, perekonomian diasumsikan hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga produksi dan sektor rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, masih menurut neoklasik, menurut Soloswan, itu berdasarkan teori ini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1, pertumbuhan modal, yang kedua pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga adalah pertumbuhan teknologi. Menurut Soloswan, dari ketiga faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, itu penguasaan teknologi yang paling menentukan atau yang paling dominan ya di dalam atau pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi. Teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi saya lanjutkan untuk penghitungan laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun di KD1 kemarin waktu kita mempelajari GDP real dan GDP nominal itu sudah ada rumus dan contoh untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi kemarin yang belum sempat melihat slide-nya ya bisa dibuka kembali. Rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi itu R sama dengan PDBT dikurangi PDBT-1 dibagi PDBT-1 kali 100%. Jadi R itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam prosentase. PDBT-nya itu adalah produk domestik bruto pada tahun berjalan, sedangkan PDBT-1 itu adalah produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi di materi kemarin sudah ada, bisa dibuka slide-nya. Contoh GNP tahun 2012 sebesar 750 triliun, GNP tahun 2013 sebesar 900 triliun, maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah jangan bingung ya, kalau tadi kan rumusnya GDP.
ini kok GNP. Jadi untuk menghitung atau indikator untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi itu bisa menggunakan GDP, bisa menggunakan GNP. Jadi kalau misalkan data yang tersedia itu adalah gross domestic bruto, ya, maka untuk menghitungnya kita menggunakan GDP. Kalau data yang tersedia itu GNP seperti dalam contoh ini, maka kita menghitung laju pertumbuhan ekonomi juga menggunakan GNP. Gitu ya. Jadi untuk menghitungnya 900 itu adalah GNP tahun 2012, jadi GNPT-nya dikurangi 750 itu adalah GNP tahun saya ulang ya, 900 itu adalah GNP tahun 2013, itu GNPT-nya dikurangi 750 itu GNPT-1-nya dibagi 750 kali 100%. Jadi laju atau tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 itu sebesar 20%. Begitu nanti untuk latihan yang harus kamu kerjakan, yaitu ada uji penguasaan materi dari buku paket ya. Ada 5 soal itu di halaman 42, silakan dikerjakan. Kemudian nanti untuk soal penghitungan tingkat pertumbuhan ekonominya saya susulkan soalnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa mempermudah kalian dalam mempelajari materi ini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.